Bangunan tersebut terdiri dari beberapa lantai dan cukup luas, bahkan telah digunakan oleh anak-anak untuk mengaji meski belum rampung 100%. Melihat ketulusan hati Igun dalam membantu sesama tentu saja membuat pujian mengalir dari warganet. Beralih dari berita viral tentang kekerasan kepada anak, ada juga yang tak kalah panas jadi sorotan. Berita-berita dari lingkup selebritis. Berikut kisah-kisahnya. Alice Noreen ungkap divonis kanker langka, kanker sarkoma di akhir 2023 dan kini berjuang dalam masa pemulihan. Pemirsa Silet RCTI. Kabar mengejutkan hadir dari aktris Alice Noreen. Lewat unggahan di media sosialnya, Alice mengaku bahwa dirinya divonis menderita kanker sarkoma yang berkembang di bagian otot rahimnya. Yang membuat sedih hal itu diketahuinya pada 14 Desember 2023 lalu, tepat di hari ulang tahun sang suami. Awalnya, Alice kerap merasakan sakit di bagian perut bawah yang setelah diperiksa terdapat miom. Namun, beberapa waktu berselang, ternyata dokter kembali menemukan adanya gejala keganasan. Mendengar bahwa dirinya mengidap kanker sarkoma sempat membuat Alice merasa terpuruk. Apalagi jalan keluarnya, ia harus melakukan tindakan operasi yang berpengaruh kepada rahim dan menerima takdir menopause dini, alias tidak lagi bisa memiliki keturunan. Di tengah ujian berat yang harus dihadapinya, Alice Noreen mengaku sangat bersyukur suami tercinta selalu mendampinginya. Demi kesembuhan, mereka pun sampai terbang ke Singapura untuk menjalani MRI scan dan PET scan guna mencari solusi penyembuhan selain dengan operasi besar. Dilanda dengan berbagai kekhawatiran, suami tercinta pun selalu berusaha menghiburnya dengan menemani Alice melakukan kegiatan mulai dari makan, bahkan maskeran bersama selama menjalani pemeriksaan di Singapura. 14 Desember 2023, tepat pada hari ulang tahun suami, dikaduin berita istrinya divonis kanker langka bernama sarkoma. Kata suami, percuma ulang tahun kalau kamu sakit, gak perlu hadiah apa-apa, yang penting hadiahnya istriku bisa sehat dan panjang umur. Melo semelo-melonya, tapi merasa sangat bersyukur dengan support suami aku di masa-masa suram ini. Gak mau menyerah sama keadaan, kita berdua akhirnya memutuskan bertemu dengan Dr. Ahmad dan Dr. Yasin. Keduanya objin aku yang sama-sama memberi support dan memberi saran untuk jangan langsung mengambil keputusan operasi besar dulu. Baiknya coba cek dulu pakai MRI ataupun PET scan. Aku divonis kanker sarkoma, yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim. Enggak, ini lagi gak bercanda dan aku juga lagi gak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan? Walaupun awal dengar aku juga pikir begitu. Kalau ada sebagian yang ngeh, dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin, aku sempat on off lumayan lama. Sebenarnya karena aku bolak-balik ke dokter untuk ngecek semuanya. Singkat cerita, aku sering ngalamin sakit di bagian perut bawah dari Agustus 2023 dan ketahuan kalau memang aku ada miom yang menurut dokter sih kalau nggak mengganggu nggak usah dioperasi. Biasanya nggak terlalu aku rasain sih, tapi akhir tahun kemarin sakitnya benar-benar gak ketahan dan akhirnya aku mutusin untuk cek di hari itu juga. Karena ada rencana mau pergi liburan juga pas tahun baru, aku pikir ya better dikeluarin aja miomnya karena kan udah mengganggu ke tahap yang nyerinya hebat banget. Pas dicek dokter A, kita sebutlah nama dokternya dokter A. Beliau diam lama sampai akhirnya dia nanya, "Bu Alice, maaf, ada riwayat kanker?" Itu aku sama suami diam lama sampai gak tahu mesti ngomong apa. Akhirnya aku bilang pelan-pelan, "Iya, almarhum mama aku meninggal karena kanker. Kenapa emangnya dok?" Beliau baru jelasin, miomnya ini sekitar 6 cm besarnya. Dan ini ada pembuluh darah di dekat miom, harusnya tuh gak ada. Dan ini bisa menandakan keganasan. Jadi beliau menyarankan kita untuk ambil second opinion ke dokter feto maternal di rumah sakit yang sama kenal. Itu semakin deg-degan dan takut banget sama hasil yang keluar. Dan benar, hasilnya pun yang dikhawatirkan dokter A. Banyak pembuluh darah yang ada di dekat miom menandakan kemungkinan keganasan. Keluar dari ruangan dokter feto maternal, suster langsung menelpon dokter A lagi dan karena sifatnya emergency, langsung dijadwalkan bertemu kembali dengan beliau urutan pertama besok paginya.
Aduh, itu malamnya susah banget tidur, kepikiran, campur shock, dan tibalah hari berikutnya tanggal 13 Desember 2023. Aku dan suami langsung cepat-cepat ke rumah sakit, udah gak mikir, udah pengen langsung ketemu sama dokternya lagi. Begitu masuk ruangan, beliau langsung bilang, sesuai dugaannya Bu Elis, ada kemungkinan ini kanker sarkoma dan harus segera dioperasi dengan cara midline laparotomi alias dibelek dari atas ke bawah. Karena setelah miomeo dibiopsi, jika ganas semua organ reproduksi dan 2 kelenjar belakang itu harus dikeluarkan untuk stop adanya kemungkinan kanker menyebar. Artinya aku akan menopause dini dan udah pasti tidak bisa punya anak lagi. Kita akhirnya menjadwalkan operasi besar di Sabtu 16 Desember, berarti kan tinggal 3 hari lagi ya. Aku sama suami tuh udah kayak gak dikasih waktu buat cerna, ini beneran? Sudah jalannya dari Allah. Suami dapat rekomendasi seorang dokter di Singapura dan malamnya aku langsung chat untuk nanya apakah bisa buat appointment dengan beliau. Kaget banget dijawab cepat dan dapat appointment besoknya jam 11.30 siang. Cepat-cepat beli first flight ke Singapura bersama suami dengan harapan ada secerca berita baik. Hari Jumat 15 Desember 2023 tibalah di Singapura. Kita langsung check-in hotel, sempetin istirahat sebentar, kemudian ke kliniknya Dr. Tay di daerah Novena. Setelahnya bilang ke aku, kamu masih muda. Saran dari saya, kamu cek darah, MRI, and PET scan dulu. Supaya kita bisa lebih detail melihat isi rahimnya dan step terbaik apa yang perlu kamu lakukan setelah hasil keluar. Dr. T langsung menjadwalkan MRI scan di hari yang sama dan untuk PET scan di hari besoknya. Senin kita diminta untuk balik lagi untuk dibacain hasil scan-nya. Setelah MRI scan, kita berusaha mengalihkan kekhawatiran kita dengan makan di luar, sekalian jalan-jalan menghabiskan waktu. Aku pun dihibur sama suami untuk quality time di hotel dengan maskeran bersama. So sweet. Besoknya hari Sabtu, tanggal 3, hari aku PET scan. Aku puasa dulu nih sebelum ke lab dan jujur takut setengah mati masuk ke alat PET scan. Karena PET scan ini adalah mesin yang paling sering digunakan untuk mendeteksi kanker dan untuk evaluasi treatment kanker. Gak kepikiran seumur hidup ya di usia aku yang masih di range 30-an ini sudah harus melakukan scan ini. Tapi aku tetap tegar dan semangat berdoa untuk hasil yang terbaik. Hobi baru Prilly Latukonsina mancing ikan besar di tengah laut bikin netizen terkesima. Selanjutnya, aksi Prilly Latukonsina dengan hobi barunya sukses mencuri perhatian publik. Dalam video yang diunggah di media sosial memperlihatkan Prilly sibuk asik memancing di tengah laut. Meski badannya terbilang mungil, namun Prilly memiliki tenaga cukup kuat untuk menarik kail pancing yang dimakan oleh seekor ikan berukuran besar. Meski sempat kesulitan bahkan nyaris terseret, namun ia akhirnya berhasil mendapatkan sang target. Kemudian memasukkannya ke dalam jaring. Dengan wajah penuh bangga, Prilly pun langsung berpose dengan ikan hasil tangkapannya. Reaksi netizen pun langsung memujinya karena memancing bukanlah hal yang mudah. Ditambah penampilan Prilly yang tetap terlihat cantik semakin menambah pesona yang membuat banyak orang jatuh hati. Gak ada obat sih perempuan cantik satu ini. Komentar warganet. Semangat. Udah kelihatan tuh. Color. Ya. Mantap Kak. Mantap. Nanti di distrup-strupin dulu, jangan langsung tepat. Sip. Udah. Ya, kakinya udah kontrak ya. Baik kan. Kenapa
kenapa ya jadi suka sama laut, tiba-tiba suka aja. Terus kan aku juga diving, terus aku punya banyak temen yang juga mancing, jadi kayak oh ya udah ikutan gitu, ternyata suka. Karena ya udah mancing kan gak ada sinyal ya, jadi saya bebas dari pekerjaan pas lagi mancing. Enggak, opa sebenarnya gak ngajarin mancing ya, cuma dia tuh seneng kalau cucunya bisa ke laut gitu, karena kan dia dari kecil, opaku dari kecil tuh anak pulau banget kan, tinggalnya di Pulau Pelau gitu, di Maluku. Terus pindah ke Jakarta pas kerja, tapi anaknya kotak banget nih, yang cucunya kotak banget, nggak pernah kayak gitu-gitu. Aku hobinya malah muncul pas dia udah nggak ada gitu, jadi makanya kemarin sedih banget pas mancing. Aduh, kalau opa bisa lihat, mungkin dia bangga kali ya, udah ngeliatin ke grup keluarga kali ya gitu. Cuma ya itu dia, emang biasanya kita kehilangan dulu baru tahu hal-hal kecil itu ternyata berarti untuk orang yang kita sayang. Penampilan baru non-sensual Marion Jola yang kini tirus dan rambut panjang. Penampilan baru penyanyi Marion Jola baru-baru ini juga tak kalah sukses menuai kehebohan di jagat maya. Jebolan ajang Indonesian Idol tersebut tampak begitu cantik dan sensual dalam unggahan terbarunya. Ditambah lagi, tubuh Marion semakin langsing menjadi body goals bagi netizen yang memujinya. Selain itu, wajah Marion juga tampak tirus serta rambutnya panjang terurai juga menambah pesona kecantikannya. Dalam captionnya, Marion mengaku perubahan tubuhnya itu diraih dengan kerja keras, diet ketat, serta olahraga selama 7 bulan. Meski ada pula yang menghujat karena dianggap pamer tubuh terlalu terbuka, namun banyak selebriti termasuk Ayu Ting Ting yang ikut memuji penampilan terbaru Marion. Misalnya ini benar-benar gak pernah aku bayangin, gak pernah ada di ekspektasi aku, and it just happened, and it is berkah yang luar biasa dari Tuhan, dan aku sangat bersyukur sama senang. Rahasia bonding Donna Agnesia dan Darius harus selalu memberi kabar dan pamit kepada pasangan. Setiap pasangan tentu memiliki cara untuk menjaga keharmonisan mereka. Begitu pula Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang meski sudah belasan tahun berumah tangga namun selalu tampil harmonis bahkan jauh dari kabar miring. Dalam sebuah podcast, Darius belak-belakan mengaku bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting. Seperti urusan yang sebelumnya ia anggap sepele, yakni pamitan dan memberi kabar pasangan. Seiring berjalannya waktu, Darius akhirnya mengerti betapa pentingnya pamitan bertatap muka dengan Donna. Begitu pula memberi kabar kemanapun ia pergi, sehingga tidak membuat sang istri khawatir dan bahagia menjalani aktivitasnya. Hal yang sepele banget kan. Dulu aku pergi aja gitu. Oke, bye gitu kan. Dah gitu, jalan ya gitu. Tapi buat Donna, dia butuh satu rutinitas. Buat aku rutinitas ngeliatnya, tapi buat dia bukan rutinitas. Buat dia boundingnya. Bahwa kalau pamit ya harus ketemu, ngeliat, kissing, ke jalan ya, bye gitu. Satu kecupan itu berarti banget buat dia. Buat aku apa sih gitu kan. Terus ngasih kabar, begitu nyampe ngasih kabar. Ya kan udah pamitan. Ngebes baru sejam nih. Beban gitu kan. Aku menurut pikiran aku pada waktu itu, aku nggak mau diwajibkan, aku akan ngabarin kalau aku mau kasih kabar gitu. Tapi buat dia, terus kalau aku nggak tahu kamu sampai, aku worry sepanjang hari gimana, gitu. Aku nggak tahu kamu di mana, baik-baik atau enggak segala macam. Nah proses itu kan yang nggak sebentar gitu kan, untuk bisa ngerti apa yang dipikirkan pasangan kita, apa yang diinginkan, gimana buat dia ngerasa nyaman. Untungnya adalah aku sama Darius punya komunikasi yang cukup baik, sehat gitu komunikasinya, jadi kita bisa cari solusi sama-sama, dan kalau aku bekerja atau apapun itu udah pasti atas kesepakatan berdua. Aksi Ivan Gunawan membangun rumah tahfiz Al-Quran bikin kagum netizen. Sebagai selebriti dan desainer kenamaan tanah air, sosok Ivan Gunawan menuai kekaguman banyak orang. Bukan
bukan hanya dari karyanya semata, namun juga kebaikan hatinya yang kerap membantu sesama. Kali ini, ia tengah menyelesaikan gerakan kemanusiaan lainnya, yakni mendirikan Yayasan Yatim Piatu dan Rumah Tahfiz Quran. Lewat unggahan di media sosialnya, Igun memperlihatkan proses pembangunan yang tengah berjalan. Bangunan tersebut terdiri dari beberapa lantai dan cukup luas, bahkan telah digunakan oleh anak-anak untuk mengaji meski belum rampung 100%. Melihat ketulusan hati Igun dalam membantu sesama tentu saja membuat pujian mengalir dari warganet. Apalagi selain Yayasan Yatim Piatu dan Rumah Tahfiz, Igun sebelumnya diketahui juga telah membangun masjid dan sumur di Uganda hingga membantu rakyat Palestina. Kalau selama kita bisa menjadi jembatan baik buat orang banyak, kenapa enggak sih? Aksi pencopet terekam kamera saat teman Jerome Pauline kecopetan uang sebesar 26 juta di Pauline dengan sahabatnya di kota Paris, Prancis diwarnai musibah tak menyenangkan. Salah satu personel Waseda Boys, Yusuf K. Setelah kejadian itu, Jerome dan sahabatnya langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Ia turut menghina kriminal tetap bisa saja terjadi. Meninggalkan deretan berita viral selebriti di media sosial yang tengah menjadi sorotan. Selanjutnya, simak deretan fakta-fakta di balik keseriusan Ayu Ting Ting untuk menikah dengan Letu Muhammad Fardana. Seperti apa harmonisnya saat dua keluarga umroh bersama, dan benarkah Dana menjadi pria yang diyakini Ayu sebagai jodohnya?